malam, Ellen. Selamat malam, apa kabar? Bisa nggak turun Baik, sedikit baik, baik. kameranya? Kurang center kayaknya. Sebentar, sebentar, turunin dikit. Aduh, agak susah. Kita sebelumnya udah Udah, pernah sudah tuh. nge-live dengan Pak Andre ya. Malam hari ini kita belajar lagi dengan Pak Andre Benas ya. Oke, ada beberapa poin yang kita mau bahas malam hari ini nih. Sebelumnya Pak Andre, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat, Ellen, sehat. Aman ya? Oke. Jadi Aman. kita malam hari ini mau ngobrolin tentang apa nih? Marketnya sideways terus udah hampir 2 bulan ini. Mm-mm. Mungkin kalau ngomongin market sih sebenarnya kayaknya nggak cuma di Indonesia doang ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat dari global market pun juga di US kelihatannya dari 2 bulan terakhir ini lumayan sideways juga. Jadi kalau di sana malah cenderungnya kalau yang di Nasdaq itu malah cenderung turun, untuk yang di Dow Jones itu cenderung sideways, kemudian di S&P agak cenderung turun karena kan banyak komponen tech stocknya juga ya. Jadi ini sih sebenarnya penyebabnya satu ya, mungkin kalau saya lihat satu banyak yang profit taking juga. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat dari ekspektasi inflasi, kelihatan dari US 10-year yield-nya yang naik terus gitu. Kalau ngeliatin chart-nya sebenarnya kenaikannya itu cukup signifikan ya. Dari setahun itu dari below 1% tuh sekarang ke 1,7. Jadi Oke. cukup signifikan. Jadi nggak cuma di Indonesia doang. Malah kalau di negara-negara emerging market seperti kayak di Brazil, itu marketnya udah hancur lagi gitu. Jadi karena banyak capital outflow gitu. Jadi tenang-tenang, nggak cuma kita doang sih. Jadi kayak kebanyakan ini mungkin tren dari global juga ya. Oke, oke. Ini kalau bicara tentang sentimen market hari ini kayak ada lira sell off, terus ya penguatan dolar, kayaknya terhadap semua mata uang rupiah ya. Terus kemudian masih ada sentimen dari bond price juga. Ini gimana ya Pak Andre ya? Pengaruhnya Sebenarnya jangka pendek kalau aja atau jangka panjang? kalau saya lihat ini sih memang sebenarnya sentimennya ini masih jangka pendek ya, karena kan kalau kita ngomongin jangka panjang, justru sebenarnya ekonomi kita bakalan ada recovery gitu di second half. Jadi kelihatan ini benar-benar market sentiment aja. Kalau dari dollar index sendiri pun sebenarnya dollar index ini menguat karena satu lain hal ya. Mungkin tadi saya udah bicara tentang kenaikan US 10-year yield. Kemudian untuk pagi hari ini penguatan dolar itu lebih banyak didorong dari sell off lira ya. Jadi kelihatan ini memang sebenarnya domestic sentiment yang membuat jadi sentimen global. Jadi sebenarnya ini lebih ke sentimen temporary. Untuk dari Indonesia yield sendiri yang sedang naik ke hampir ke 6,8 lagi sih sebenarnya kalau percaya dengan ekonomi Indonesia kelihatannya banyak bond investor yang mulai masuk lagi gitu. Kemarin saya sempat ada ngomong dengan beberapa fund manager yang mengelola obligasi ya. Jadi justru di saat sekarang ini mereka udah mulai akumulasi bond gitu. Karena kalau kita lihat harganya itu 98 cents on the dollar ya. Jadi cukup murah ya, 98 dengan ekspektasi perbaikan ekonomi yang cukup baik, kelihatannya mereka akumulasi. Dan biasanya kalau ada akumulasi inflow bond, nggak lama biasanya equity juga ngikut. Jadi sebenarnya ini memang lebih ke timing aja ya. Mungkin tadi judulnya Hmm. market sideways, kita ngantuk ya harus gimana ya. Mungkin ya harus mulai udah akumulasi lagi gitu. Jadi udah mulai cari-cari lagi yang mana kira-kira dalam waktu 3 sampai 6 bulan atau 1 sampai 6 bulan itu yang kira-kira berpotensi naik. Oke, oke, menarik banget. Sebelum kita bahas saham-saham apa aja yang potensial untuk di buy and hold buat 1 sampai 6 bulan ke depan, ini aku penasaran nih, bicara tentang fluktuasi dari 10 years US Treasury bond yield dan juga kaitannya dengan selisihnya dengan 10 years bond yield-nya di Indonesia. Itu gimana sih Pak? Kaitannya apa dengan market juga untuk selisihnya itu? Kalau selisihnya, kalau saya pelajarin mungkin dalam beberapa bulan kemarin memang selisihnya sekitar 500 bips ya. Jadi kemungkinan besar ini agak widening sedikit, tapi kelihatannya gapnya nggak terlalu beda jauh gitu. Karena kalau di kita sendiri itu ada capital outflow, mungkin kalau dari US-nya itu karena banyak yang masuk ke bond juga. Jadi sebenarnya similar sih. Jadi biasanya kalau spread-nya terlalu tinggi, ya otomatis bagi para investor yang memilih untuk
investasinya lebih aman gitu ya, lebih prefer masuk ke safe haven seperti US gitu. Jadi ya dibandingin mereka harus ambil country risk gitu ya, misalnya investasi di Indonesia yang mungkin sebenarnya bond yield-nya lebih tinggi gitu, cuman kan ada resiko currency, kemudian juga ada resiko default gitu. Jadi ya sudah otomatis ya mereka masuk ke Amerika lagi gitu. Ditambah lagi mungkin kondisi Indonesia yang vaksin rollout-nya juga belum banyak seperti di Amerika Serikat, yang membuat mungkin dari beberapa investor global ya pesimistis juga gitu. Kalau gitu kita mendingan invest di Amerika aja. Mungkin kalau untuk stok kemahalan sekarang mereka masuk ke equity gitu. Apalagi dari Joe Biden sendiri, mereka menargetkan bahwa by 4th of July kalau bisa seluruh penduduk Amerika Serikat udah divaksin gitu. Jadi bertepatan dengan Independence Day. Sekarang udah bulan Maret, berarti kurang lebih sekitar 3,5 bulan lagi ya target mereka untuk fully vaccinated. Oke, oke, oke. Kalau bicara tentang sektor sendiri nih, Pak Andre suka Hmm. sektor apa yang kira-kira potensial untuk 1 sampai 6 bulan ke depan? Sebenarnya kalau untuk sektor sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin komoditi, ya of course komoditi menjadi salah satu sektor yang masih hot karena ekspektasi inflasi cukup tinggi ya. Jadi kalau saya sih memang cukup bullish di oil. Kemudian mungkin di awal tahun banyak yang ada sedikit pertanyaan kenapa coal nggak naik-naik, tapi ternyata coal naik juga ya. Jadi kebetulan memang fundamentalnya cukup mendukung gitu. Kemudian kemarin CPO juga sudah sempat rally. Kemudian kalau kita lihat sektor yang lagi hot juga poultry. Jadi semua yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari itu kelihatannya udah mulai naik lagi gitu. Kemudian juga salah satu sektor yang saya lihatin adalah reflation trade ya. Jadi kalau kita lihat reflation trade itu basically kembali ke pre-COVID level. Kalau mungkin tahun lalu bisnis pesawat jatuh semua, kalau kita lihat saya sempat ngecek data live air traffic ya di Indonesia juga udah mulai menunjukkan perbaikan ya. Jadi mungkin sektor-sektor yang cyclical seperti transportasi juga menarik ya. Apalagi kemarin Iya. pemerintah mengumumkan bahwa Lebaran kali ini nggak dibatasin kayak tahun lalu. Jadi sebenarnya ada ekspektasi bahwa traffic nanti pas Lebaran ini bisa kembali, terutama bagi orang yang ingin mudik yang tahun lalu mungkin nggak bisa mudik gitu. Jadi saya suka sektor-sektor yang sebenarnya reflation trade ke tahun lalu sih. Jadi ini similar sama di US juga gitu. Kalau kita lihat di Amerika juga sektor-sektor yang kayak traveling itu sudah mulai kembali lagi. Jadi similar lah komoditi sama cyclical sih sebenarnya yang dalam waktu medium to long term. Iya, aku juga ngelihat sih kalau Garuda ini secara teknikal dia juga udah mulai semakin membentuk higher low. Low-nya yang pertama itu di 1 Februari, terus itu di harga 280. Terus kemudian dia membentuk higher low di 23 Maret itu sekitar harga 322. Terus higher low yang berikutnya di 338 itu sekitaran tanggal 10 Maret. Perkiraan saya sih ini bakalan ngebentuk higher low lagi sekitar harga 350 sampai 356-an dalam beberapa hari lagi, bahkan bisa lebih tinggi dari itu higher low-nya. Jadi ada kemungkinan untuk GIAA ini bisa breakout dari 386 gitu. Kalau dia breakout dari 386, next resistance atau upside-nya ada di 422 gitu. Ya aku agree sih dengan Pak Andre, ini bisa masuk watchlist juga. Oh ya, kelupaan disclaimer ya, teman-teman semuanya, Hmm. acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi. Kalau ada saham yang dibahas, sifatnya sebagai referensi, informasi aja yang harus diolah lagi, dan tidak ada perintah beli dan jual. Jadi kalau ada risiko dalam berinvestasi saham dan juga keuntungan, diantisipasi sendiri ya, dan dinikmati sendiri. Oke. Oke, Pak Andre, kalau bicara tentang sektor CPO dan juga sektor coal gimana ya? Kalau coal ini kan beberapa hari ini harganya naik, tapi kalau aku lihat harga sahamnya juga udah mulai lumayan naik gitu, kayak Adaro udah mulai kena resisten jangka pendek gitu. Terus kalau CPO sendiri kebalikannya, meskipun sempat turun beberapa hari itu, saya justru ngelihat bahwa ini udah mulai peluang gitu, di support. Kalau Pak Andre ngelihat CPO gimana? Mungkin kalau untuk CPO sih saya di hari awal tahun sebenarnya masih cukup bullish ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya CPO kalau kita lihat kemarin 2 hari memang koreksi. Jadi wajar lah karena kan sebenarnya CPO itu kemarin sudah menyentuh hampir angka 4.100, kemarin turun lagi ke 3.800-an. Jadi saya rasa udah mulai kemarin technical correction ya. Tapi
untuk short term sebenarnya masih ada satu sentimen lagi sih. Biasanya orang suka mengaitkan CPO ini dengan demand dari sebelum Lebaran. Kita tahu demand di Indonesia kan biasanya memang ya Lebaran. Sama seperti di China atau di India, kalau ketika China-nya itu Chinese New Year, demand CPO naik. Kemudian ketika misalnya untuk India, ketika nanti di bulan November biasanya ada Deepavali, CPO naik. Nah ini sama, ini jadi story-nya ini CPO ini kelihatannya bisa naik karena ada demand lebaran. Cuman itu kan sebenarnya story ya, tapi kalau kita ngomongin secara fundamental, melihat data yang di bulan Februari, memang inventory di Malaysia itu kebetulan juga rendah, jadi produksinya masih negatif dan ada peningkatan demand terutama dari China dan India. Kalau kita China dan India, kemarin saya track datanya juga, China dan India itu inventory-nya sedang sedikit ya, berarti ada ekspektasi untuk pembelian CPO dalam mungkin 1-2 bulan ke depan. Jadi sebenarnya masih ada positif. Namun untuk second half sendiri memang kalau dari beberapa pakar itu banyak yang berbicara bahwa produksi akan meningkat. Jadi bisa menyebabkan inventory naik kalau demand-nya tidak bertumbuh ya. Tapi balik lagi ini semua nanti tergantung dengan vaksin rollout ya. Kalau misalnya ternyata vaksin rollout itu sudah sukses, ya otomatis nanti demand bertambah gitu. Apalagi di Indonesia sendiri B30 masih jalan. Jadi demand tambahannya itu nanti akan datang dari mana? Ya datangnya dari orang yang traveling, orang yang makan ke restoran. Jadi kalau misalnya ternyata vaksin rollout sukses, saya rasa CPO masih bisa stabil dan kelihatannya bisa jadi earnings play ya, rather than cuman kayak price point doang. Jadi secara Hmm. valuasi memang ada beberapa saham CPO yang masih murah lah, bisa dibilang. Oke, oke, oke. Kalau harga CPO sendiri ini saya lihat terakhir per hari ini ya, dia naik 3,2%. Jadi kemungkinan besok saham-saham CPO ada kemungkinan untuk mengalami technical rebound. M-Trade punya ada LSIP, terus saya lupa sih ada beberapa ya, kan nggak semua member punya, nggak semua member masuk di saat yang sama gitu. Jadi kita ada beberapa pilihan kayak LSIP, terus kemudian di SNG, terus ada kayaknya BBPT ada juga deh. Ali yang paling slow banget gitu. Nah Iya, kalau kalau apa? Ali memang kalau mungkin kalau ngomongin stock pick, saya emang recently lebih suka LSIP ya dibandingin dengan Sama. Ali ya gitu. Jadi kalau LSIP mungkin seperti yang udah dibahas sebelumnya, LSIP ya lebih pure upstream sih. Jadi secara profitability level juga lebih tebal sebenarnya kalau CPO Hmm. price-nya tinggi. Terus yang menguntungkannya dari LSIP sebenarnya posisi dia net cash ya. Jadi mereka nggak perlu bayar interest expense. Kalau Ali itu kelihatannya di bottom line-nya, di net profit-nya itu kemakan cukup banyak karena mereka punya interest Hmm. expense yang cukup besar sebenarnya. Jadi kalahnya di sana ya. Terus kemudian juga kalau kita liatin produknya benar-benar kalau LCM itu pure CPO gitu. Jadi nggak ada downstream. Jadi profitnya lebih tebal. Kalau misalnya ARI itu mereka kan punya downstream sama trading bisnis ya. Jadi downstream yang kita tahu itu kan bisnis modelnya cost Hmm. plus ya. Jadi kayak distribution margin aja. Jadi lebih tipis gitu. Jadi cuannya yang di upstreamnya si Ali ini kemakan di downstreamnya. Jadi itu yang menyebabkan profitability-nya Ali lebih tipis dibandingin dengan profitability-nya LC. Jadi kalau teman-teman yang suka pure plantation atau CPO trade apa jual CPO aja, ya mungkin di SNG, LC itu bisa lebih bagus ya dibandingin dengan Ali yang punya downstream. Tapi nanti itu kebalikan. Kalau misalnya CPO-nya lagi turun, nah itu kebalikan tuh nanti Ali profitability-nya yang balik ke bertahan. Ali ya. Oke. Betul. Pak, mungkin bisa diceritain dikit Hmm, nih, Pak Andre, tentang ketentuan hmm, B30, B50, dan hmm. pengaruhnya terhadap CPO. Sebenarnya kalau B30 itu udah story-nya mungkin bisa dibilang dari lama ya. Cuman memang B30 ini sebenarnya jadi katalis buat harga CPO gitu. Kalau kita lihat harga CPO di bawah tahun 2018 itu memang sempat naik tapi 2018 hancur karena demand-nya hilang gitu. Jadi nah Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar kan ya otomatis bilang loh kita negara terbesar ternyata tapi kok kita nggak menikmati hasilnya ya udahlah dibentuklah B30 artinya 30% kandungan dari biosolar di Indonesia ini mengandung CPO. Nah itu sebenarnya mandatory ya jadi semua solar yang dipakai di Indonesia mungkin teman-teman pakai biosolar ya itu ada 30%-nya CPO ya jadi sebenarnya bikin stable harga CPO tuh itu ya jadi karena udah ada sekitar 9,6 juta ton
yang tiap tahunnya akan dipakai untuk jadi CPO. CPO kita Hmm. tuh sekitar produksi CPO kita tuh sekitar ada 42 sampai 44 juta ton ya. Jadi dengan ada EB30 itu kita nggak perlu khawatir lagi tuh 9,6 juta ton lari kemana sih gitu. Kalau dulu sebelum ada EB30 kita khawatir tuh 9,6 juta ton hilang kemana. Either kita Hmm. bisa jual lebih banyak ke Cina atau India atau ke negara lain. Nah, sekarang ini kita tinggal cari ekstranya aja lah, bisa dibilang. Kalau kita bisa ekspor CPO lebih banyak ke India, ya bonus gitu, inventory-nya turun, harga naik. Lebih ke arah sana sih. Kalau untuk B50, untuk Beyond B40, kelihatannya untuk tahun ini nggak bisa ya, karena secara subsidi atau secara uang, dengan harga oil yang masih cukup rendah, kelihatannya Hmm. subsidi dari pemerintah atau dana talangan B30 itu nggak cukup. Jadi teman-teman mungkin untuk saat ini mentok dulu lah di B30. Tapi B30 aja udah bagus ya, karena yang tadi saya bilang udah makan 9,6 juta dari 44 juta. Jadi udah aman lah. Jadi kita nggak perlu pusing gitu CPO-nya lari kemana. Dan Oke. saya juga pernah, oke. Kalau di SNG gimana, Pak? Kalau di SNG, sorry, bentar. Kalau di SNG sih sebenarnya salah satu kebun yang paling bagus ya kalau saya lihat secara age profile di muda. Kemudian juga dia pure planter juga ya kayak Elsip. Cuman untuk DER-nya dia agak lebih tinggi debt to equity ratio-nya. Jadi dia ada sedikit bayar interest expense. Jadi profitnya agak kegerus sedikit. Tapi kalau teman-teman mau diversifikasi boleh ya, karena DSNG menurut saya umurnya paling prime ya dibandingin dengan Ali sama LSIP. Si DSNG ini umurnya masih di bawah 15 tahun ya, mungkin sekitar 12 tahun. Jadi masih produktif banget. Jadi kalau misalnya harga CPO-nya tinggi banget dan dia bisa ekspor sama jual banyak, mereka akan profitability-nya akan sangat tinggi. Iya, iya. Mtrade ada, LSIP ada di SNG juga yang buat trading kayaknya ya, terus BBPT juga ada. Cuman kan timing belinya kemarin nggak barengan gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya LSIP nggak usah beli di SNG atau BBPT, salah satu aja lah. Nanti portfolionya jadi isi CPO semua. Kalau aku sih sama kayak Pak Andri, aku paling suka LSIP dengan alasan fundamental ya teman-teman ya. Kalau short term, harga saham tuh yang geraknya paling cepat biasanya si DSNG. Pak Andre, kita kalau bicara tentang batu bara sekarang, seperti yang tadi saya udah bilang ya, harga batu bara kan sempat naik dalam 1-2 hari terakhir. Sentimennya apa sih sebenarnya yang mendorong batu bara ini menguat, dan meskipun menguat udah sempat beberapa waktu ini, harga saham batu bara juga naiknya ya pelan-pelan gitu gitu. Jadi gimana Pak sentimennya untuk batu bara? Untuk sentimen batu bara sebenarnya saya ngeliatnya positif ya recently. Kalau misalnya saya tadi habis lihat Bloomberg juga gitu, batu bara itu naiknya kayak pelan tapi pasti gitu. Jadi ini mirip-mirip CPO kayak mungkin ya 3 minggu yang lalu lah. Waktu CPO-nya naik, sahamnya nggak gerak, tahu-tahu naik gitu. Karena kan harga pokoknya kaget aja harga batu bara tiba-tiba sekarang udah $95 gitu. Jadi ya orang kaget aja. Untuk sentimen sebenarnya ini sebenarnya karena China ya. Jadi China ini kebetulan demand untuk coal-nya lagi banyak karena kita tahu data China ekonomik lagi bagus ya kayak PMI, kemudian itu udah pada naik semua. Nah, ini demand untuk listrik di sana lagi naik dan kebetulan pemerintah Cina di sana itu pengen menstabilkan harga. Nah, di satu sisi mereka juga lagi nggak import batu bara dari Australia gitu. Jadi pilihannya tinggal tinggal dari beberapa negara ya, either dari Rusia atau misalnya Indonesia. Tadi juga sempat baca di Bloomberg juga kalau nggak salah mereka butuh berapa ratus hari gitu untuk ambil barang dari Australia gitu. Kayaknya mereka lagi ada some diplomation problem with the Australia gitu. Jadi makanya pilihannya jatuh ke Indonesia. Nah, di Hmm. satu sisi kalau kita lihat dari Australia sendiri, di Australia itu ada disruption in weather juga gitu. Jadi disruption in weather ya tentu saja menghambat mereka untuk mengambil overburden dari batu bara. Jadi otomatis ya harga batu bara terkena sentimen komoditi ya, dimana kalau misalnya inventory-nya low, demand-nya lagi tinggi ya harga naik gitu. Cuman ya at some point like any commodity, kalau misalnya harga naik ya everyone is going to rush lah, maksudnya untuk produksi sebanyak-banyaknya. Cuman untuk saat ini saya lihat sih masih positif ya, apalagi tadi saya barusan cek harga futures coal juga masih tinggi. Jadi kelihatannya untuk saham batu bara ini masih ada cukup momentum di beberapa hari ke depan.
Hmm, oke oke. Sekarang aku review beberapa sahamnya ya. Adaro ini udah yang duluan naik. Kenapa ya? Karena dia udah duluan side base-nya lama banget ini. 3 bulan. Ya. Jadi kalau mau teman-teman mau cari ini ya, cari pasangan atau cari mantu tuh yang sabar. Dia yang portfolionya ada Adaro. Adaro Benar-benar. lama nih, 3 bulan nih. Dari Januari sampai 2 bulan. Januari sampai sekarang turunnya sih udah dari Januari pertengahan sampai sekarang nih. Terus Adaro ini secara teknikal dia udah breakout 1240 ya. Sekarang jadi supportnya. Terus dia tertahan hari ini ketahan resisten 1300 itu jadi target jangka pendek kita dan udah tercapai. Jadi teman-teman yang swing trading boleh keluar dulu, boleh exit dulu ya. Boleh exit dulu teman-teman yang swing trading, tapi kalau yang investing masih ngehold. Nah untuk M-Trade sendiri ini masih ngehold kita buat Adaro-nya. Nah kebalikannya dengan Indi itu justru malah hari ini baru breakout. Jadi kalau teman-teman tanya Indinya masih ada upside nggak dalam jangka pendek, masih bisa banget, kemungkinan 1 hari 2 hari bisa sampai ke 1750 sampai 1800 itu bisa banget gitu. Sekali lagi disclaimer on juga teman-teman, kalau misalkan meleset ya dikit-dikit lah gitu. Terus kemudian dalam waktu kurang dari 2 bulan kemungkinan Indi bisa mencapai angka 2000. Tapi disclaimer juga ya teman-teman ya, nanti kalau nggak sampai segitu aku dimarahin lagi ya. Jadi itu Indi. Kemudian ada lagi untuk Doit tuh udah geraknya lebih cepat dulu karena dia kemarin ada dapat sentimen bagus. Untuk perusahaan ini dia dapat project dari Pama Pak, pindah ke dari Buma. Pama, Pama tuh anak UNTR dari, perusahaannya iya. UNTR, terus pindah ke Jadi Buma Adaro, langsung jadi naik. Jadi Adaro memberikan kontrak baru ke Doit. Jadi sebenarnya ini bagus untuk dua emiten tersebut ya. Jadi untuk dari Adaro sendiri, ya of course kalau dia kasih kontrak ke perusahaan baru, ya pasti dengan deal-nya ya cost efficiency ya. Jadi ya itu sebenarnya sentimen untuk Adaro gitu. Kalau misalnya Adaro dia bisa melakukan saving banyak ya otomatis profitability-nya naik ya. Apalagi nanti dia sales volume bisa naik, mereka melakukan cost saving ya of course ekspektasi profitnya bagus. Untuk Doit sendiri ya kontrak baru ya bagus ya, berarti dia kan dapat kontrak pembuangan overburden-nya lebih tinggi ya, jadi it's a win-win lah buat saham Adaro sama Doit. Nah, kalau Indi sendiri gerakannya, kalau misalkan Doit itu nggak ada sentimen khusus, Indi itu gerakannya mirip banget kayak Doit sebenarnya. Jadi Indi ini kedorong oleh sentimen general batu bara aja sih sebenarnya. Jadi kalau aku lihat hari ini breakoutnya juga dengan volume yang cukup bagus, jadi untuk ini bisa bisa agak naik gitu. Teman-teman yang udah telat di Adaro, udah telat di Doit bisa bisa lirik ini Indi. Kalau Indi sih supportnya di angka 1575, mungkin kalau mau nawar di area itu. Kalau M-Trade sih tadi udah masuk ya. Udah masuk kayaknya maksimal 1635-an di M-Trade. Udah lewat gitu. Jadi kayaknya besok juga masih bisa menguat lagi. Habis Indi, terus kita ada oh ya ITMG. Kalau ITMG ini kayak ada dia malah justru udah kena resisten gitu, rawan profit taking jangka pendek. Kalau Pak Andre sendiri, saham coal ini suka yang mana? Kalau sebenarnya saya paling suka Adaro ya, tapi Adaro kan mungkin kalau sekarang kalau kejar ya mungkin udah agak-agak risky gitu. Tapi balik lagi kalau ternyata call naik ya lanjut lagi gitu sama seperti saham komoditi. Justru kalau ngelihatnya ITMG sebenarnya mungkin agak sedikit lagging, mungkin dia karena udah naik duluan ya. Tapi biasanya kalau ITMG nanti kebantu sentimen dividen nih. Jadi kan kita tahu kan ITMG kan dividennya 100% payout ya. Jadi ya kalau misalnya ternyata dia nanti mengumumkan pas RUPS-nya ada dividen ya bisa naik juga. Cuman saya lihat ada lagged ya. Tapi kalau biasanya saya paling suka ya Adaro. Tapi kalau untuk teman-teman yang agak suka dengan volatilitas ya pilih Indi. Untuk PTBA ya mainin dividen juga sih. Jadi ada dua lah. Mungkin aliran yang suka volatilitas seperti Indi, steady-nya Adaro, atau yang mau main dividen ITMG atau PTBA. Jadi tinggal pilih pilih aja teman-teman. Asal harga call-nya masih positif, katanya mungkin masih bisa jalan ya. Cuman balik Hmm. lagi, disclaimer-nya mungkin kalau harga tiba-tiba harga call drop gitu ya, no one knows gitu. Kalau tiba-tiba US 10-year yield-nya naik lagi ke 1,8, 1,9, ya ada potensi risk off juga ya. Jadi, karena emang sentimen globalnya ini masih didorong dari kenaikan 10-year yield sih.
Oke, oke. Ini banyak yang nanya, PTBA tadi aku belum bahas, PTBA hari ini breakout juga, tapi agak-agak retrace gitu. Aku sih, kemarin kan aku banyak ngomong tentang Adaro ya, saya nggak tahu teman-teman masih nge-hold atau nggak buat investing kayak gitu. Sekarang udah lewat, Adaro momennya udah lewat. Mungkin lebih ke indie sih, indie geraknya lebih cepat gitu, cuman udah breakout juga. Yang masih menarik, masih disupport ya tadi saya ada bahas CPO bareng Pak Andre. Pak Andre, kalau sektor yang lainnya selain dua itu apa Pak yang menarik buat Hmm, 1 sampai 6 bulan ke depan? mungkin kayak dari sektor tower juga ada menarik ya, karena kan kalau kita lihat Omnibus Law ini kelihatannya market udah lupa juga nih. Kalau saya perhatiin dari bulan Januari sampai bulan Maret ini pembicaraan Omnibus Law malah berkurang gitu. Padahal sebenarnya banyak key point di Omnibus Law ini yang bisa menjadi sentimen positif ke depan ya. Memang ini sebenarnya Omnibus Law kan sebenarnya bukan bukan sentimen jangka pendek ya, tapi jadi sentimen jangka panjang gitu. Jadi saya ngelihat sih market banyak yang lupa tentang Omnibus Law ya. Di Omnibus Law itu banyak sih sebenarnya. Ini relatednya bisa ke industrial estate, bisa ke tower, maksudnya tower secara bukan nama stok ya, tapi sektor Hmm, ini betul. kontraktor tower ya, kayak Tebik dan tower itu kan sebenarnya dari negatif investment list ke positif investment list kan sebenarnya itu katalis positif ya, cuman Hmm. memang ya sentimennya juga jangka panjang gitu. Jadi cukup menarik sebenarnya sektor-sektor yang berhubungan dengan omnibus law seperti mungkin industrial, tower. Kalau kita lihat properti udah kena sih ya. Cuman mungkin yang masih agak ketinggalan kayak industrial estate sama kayak tower Benar. begitu sih. Saya ngelihat Mm-mm. juga untuk yang industrial ini udah mulai bangkit sih. Udah mulai ada tanda-tanda dia bakalan breakout gitu untuk saham-saham industrial kayak SSIA. Terus tadi aku ada ngelihat juga, let me check ya, Best. Sebentar, saya cek. Iya, SSIA, Best, terus Kija. Ini agak-agak ketinggalan nama yang residensial. Kayaknya potensial sih ini bisa masuk watchlist. Oke, terus Pak Andre, kalau bicara tentang Omnibus Law sendiri nih Pak, dan juga COVID-19, ini progresnya Mm, gimana ya? Kan kalau Omnibus Law sendiri kayaknya bakalan mm. jadi satu hal yang positif juga untuk sektor digital gitu, selain properti dan juga konstruksi ya. Kalau lihat saya dari Omnibus Law sih buat sektor digital ya bagus ya. Mungkin jadi ya mungkin sektor Omnibus Law banyak banget dari tenaga kerja, kemudian dari penyediaan tanah, terus dari mungkin tadi yang saya bilang sektor dari negatif investment list itu jadi sektor yang cukup positif. Untuk industrial estate sendiri pun ya dengan kemudahan berbisnis harapannya sebenarnya kalau kita ngomong sama company kayak misalnya Delta Mas mereka tuh ada expect bahwa penjualan tanahnya itu nanti lebih ke ekonomi baru ya. Kalau kita ngomongin mungkin 5 tahun yang lalu, semua mau jualan ke pabrik mobil, pabrik motor gitu. Tapi kalau kita ngomong forward looking ke 3-5 tahun ke depan, justru sekarang mereka kayak industrial estate ini pengen jualnya malah kayak ke data center, warehousing, buat logistik gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kemudahan usaha, ini potensi untuk new economy ke depannya makin banyak gitu. Jadi Hmm. kita sih expect-nya ada penjualan industrial makin banyak ya, apalagi semua tenaga kerja nanti sudah dimudahkan gitu. Jadi saya rasa cukup positif ya ke depannya. Kemudian tadi apalagi Alan? Lupa Nah, pertanyaannya. sektor digital tuh kayak Hmm. sebenarnya lebih suka tower-toweran kayak Tebik gitu atau saham bank digital sih. Kalau bank digital sekarang aku udah nggak mau ya kalau kayak Arto gitu udah kayak ketinggalan kelewatan momen gitu loh. Aku lebih tertarik kayak BNGA yang valuasinya masih murah gitu. Kalau menurut pandangan Pak Andre gimana kayak tower-toweran terus sama bank digital? Kalau kalau tawar-tawaran sih saya ngeliatnya mungkin eh, sentimennya masih ada ya karena of course dengan adanya ekonomi digital yang baru dari perusahaan telco company itu juga pengen expand mereka punya jaringan gitu. Ya expand mereka punya jaringan gimana ya? Either satu mereka tambahin tower atau misalnya nebeng tower yang udah ada. Nah, untuk tower company sendiri sebenarnya kan tower company itu biasanya leverage-nya tinggi ya. Jadi kalau leverage tinggi ya of course dengan bunga rendah kayak gini sebenarnya ini bagus buat EBITDA level mereka gitu. Jadi ada ekspektasi bahwa EBITDA ke depannya mungkin bisa bertambah ya. Jadi I think story itu sih saya suka gitu. Kalau untuk bank digital secara valuasi ya udah nggak bisa dilihat lagi dengan valuasi normal ya. Mungkin kayak Arto
mungkin bagi teman-teman yang kemarin udah punya Arto, mungkin subscribe ride issue-nya ya, tinggal enjoy the ride aja sambil tunggu produknya Bang Jago kayak gimana ya. Saya yakin Bang Jago I think has a good value to investor. Teman-teman semua juga pasti hampir pakai Gojek semua, jadi mungkin ditunggu aja. Untuk Bank Niaga sebenarnya saya sukanya juga yaitu baik lagi is a digital bank, bukan digital bank ya, bisa dibilang hybrid bank ya. Jadi masih konvensional tapi mereka is going into the digital bank gitu. Kalau kemarin kan dengerin omongannya Pak Tigor ya, jumlah transaksi digital mereka naiknya hampir Benar, 50%, which is good benar. ya. Jadi harapannya sih memang ke depannya ya Bank Niaga ini ya I think bisa bersaing dengan bank-bank digital yang baru gitu. Jadi kemudian di satu sisi baik lagi Bank Niaga juga punyai sektor mortgage yang kuat ya. Jadi ini sih harapannya ke depannya penjualan properti ini naik ya. Kemarin juga sempat ada ngobrol sama BSD juga sih. Mereka bilang dengan adanya program yang apa pemerintah ini mengurangi VAT, ini mereka ekspektasi bahwa penjualan BSD ini bisa bertambah, apalagi untuk produk-produk ready stock mereka ya. Jadi kalau nggak salah mereka kemarin bilang ada sekitar 800 miliar yang ready stock dan siap dijual gitu. Jadi harapannya sih ini jadi win-win lah. Jadi bank saya dapat mortgage dari developer, developernya juga dapat penjualan gitu. Jadi it's a win-win situation. Ini menurut saya stimulus positif dari pemerintah ya. Walaupun pemerintah kita nggak ngeluarin 1.400 dolar cek langsung ke kita nih, cuman pemerintah kasih banyak effort lah untuk memajukan ekonomi kita ya. Contohnya dengan ya relaksasi LTV, VAT. Ini harapannya sektor properti sama sektor banking bisa maju lagi. Nah, habis itu baru deh indeks kita kalau misalnya bankingnya kita maju ya otomatis indeks kita pasti akan naik juga. Hmm, oke, oke, oke. Coba saya cek ya. Kalau properti ya, bicara tentang BSDE ini prospeknya masih bagus banget secara fundamental sih teman-teman. Tapi ini technically dia super sideways. Jadi kalau menurut aku BSDE ini kalau misalkan dia dikasih diskon sampai ke 1160 itu justru malah kesempatan yang bagus buat beli gitu. Jadi ya cukup menarik ya. Tapi karena industrial udah naik duluan, residensial udah naik duluan, saya lihat yang akan aktif beberapa hari terakhir ini saham-saham properti industrial sih gitu. Teman-teman yang punya BSDE buat investing hold aja, nggak apa-apa, masih menarik. Terus kalau BNGA ini juga buku 4 ya, buku 4 tapi likuiditasnya saya yang agak kecil. Cuman kalau aku ngelihat technically sangat sangat menarik sekali buat BNGA dan juga valuasinya sangat murah sekali. Pak Andre, kalau bicara tentang tren sektor digital ini Pak, kemarin kan jumlah peningkatan pengguna digital di BNGA dan juga bank-bank lain pastinya. Ini kan meningkat drastis di tahun 2020 pada tahun pandemi kemarin. Nah, kalau misalkan nanti udah pandemi udah nggak ada gitu ya, ini kira-kira tren digital masih berlangsung nggak? Kemarin saya baru mungkin hari Jumat lalu ada meeting sama Khatib Basri ya, jadi itu menarik banget. Jadi dia tuh setuju bahwa tahun 2021 ini bakal jadi pivot point sih. Jadi I think beyond 2021 ini karena di 2020 kita udah kebiasaan dengan digital, kelihatannya going into 2022 malah makin digital gitu. Jadi saya sih nggak khawatir ya, maksudnya kita pasti perbankan masih tetap pakai digital. Kalau kita lihat juga number of visit ke branch pun juga udah berkurang ya. Jadi ini berlaku untuk semua bank. Jadi mungkin teman-teman mungkin ingat nggak sih terakhir kali ke bank tuh kapan ya? Jadi kelihatannya itu bakal stay that way. Jadi I don't think that the digital bakal hilang gitu. Jadi justru semuanya trennya akan going digital gitu, dari belanja, kemudian dari cari properti, dari ke bank, kemudian mungkin dari logistik juga semuanya nanti akan digital ya. Jadi ibaratnya new economy lah kita di 2021 gitu. Kalau mungkin kita masih bisa bilang bahwa tahun 2020 itu kita kayak masih ya 10 tahun lah tertinggal mungkin dibandingin China atau Amerika ya. Mungkin sekarang kita mungkin ya udah ketinggalannya mungkin 7 tahun lah, 5 tahun. Ya harapannya sih kita dengan adanya nanti new economy ini, ekonomi kita akan makin maju ya. Jadi nanti di bursa-bursa kita udah mungkin yang listednya PT-PT yang mungkin pabrik-pabrik mungkin udah berkurang, nanti mungkin ya startup-startup ya yang udah mulai IPO di market kita.
Oke oke. Kita mau ke sektor retail yuk Pak sekalian. Kita Hmm, hmm, kita bentar lagi kita selesai. Teman-teman sorry ya hari ini aku live-nya nggak lama karena aku ada urusan keluarga gitu. Ya, hmm. jadi sektor retail ini kita udah tunggu-tunggu lama gitu. Untuk Keral sendiri hari ini aku lihat pattern-nya cukup menarik dan dia ada potensi untuk breakout despite of IHSG-nya lagi super sideways banget, super stagnan banget gitu. eh Retail ada RALS, kemudian ada Mitra Adi Perkasa yang lagi di area support, beda sama RALS. Biasanya MAPI ini leading duluan, tapi hari ini RALS yang leading. Terus kemudian ada LPPF dan juga ERAA. ERAA-nya sebenarnya pattern-nya sideways cukup oke. Hari ini turun, aku lihat sih masih koreksi normal aja ya. Jadi hari ini benar-benar yang leading itu RALS. Kalau ngelihat FA-nya gimana nih Pak Andre? Kalau F aja sebenarnya retail menarik ya. Jadi balik lagi mungkin ini conversation saya dengan Pak Katib Basri ya mungkin hari Jumat itu bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin secara fundamental ternyata orang yang spending di kelas mid low itu udah balik ya. Terutama di core consumption mereka yang makanan itu justru sebenarnya yang belum balik itu eventually itu kelas menengah atas gitu. Hmm, Jadi kelas menengah atas kan cenderungnya mungkin masih jaga-jaga, jarang keluar gitu. Jadi belum balik. Nah, ini kan dengan adanya vaccine rollout, saya lihat sih sebenarnya sentimennya justru positif ya. Kalau mungkin Ellen ke Jakarta, sekarang kalau kita pergi ke masih GI, pergi ke PI, mall itu udah rame banget gitu. Kalau masa hari kayak hari Sabtu, iya mall udah rame banget gitu. Yang biasanya mungkin kalau dulu saya pas pandemi mungkin pernah ground check juga. Mungkin yang pas lagi parah-parahnya parkir di PI ada P5 gitu ya. Parkir di P2 aja udah dapet gitu. Sekarang parkir udah mulai ke masa P3 sih? gitu. Berarti kan udah iya sentimen udah bagus. GI yang dulu mungkin parkirnya masih bisa di ground floor, sekarang parkirnya udah naik ke P2, P3 gitu. Jadi orang udah mulai spending gitu. Which is ini bagus kan buat ekonomi kita. Nah, apalagi kalau nanti di Lebaran ini sentimen yang orang bisa Lebaran di daerah itu udah boleh, kelihatan ini sentimen positif untuk RAL sama LPPF yang mid low ya. Jadi mungkin orang mau beli baju lagi. Untuk yang menengah ke atas, ya kalau udah bisa mulai kumpul-kumpul lagi, ya semuanya udah pasti mau ngeceng lagi dong. Udah lama nggak ketemu ya. Pengen beli baju baru, pengen beli gadget baru mungkin ya, atau misalnya sepatu baru gitu. Jadi sebenarnya ini sentimen positif buat kayak high-end retailer kayak MAPI, LPPF juga untuk yang mid low RAL. Jadi saya ngeliatnya sih quarter 2 ketiga ini mestinya revenue mereka naiknya cukup signifikan ya dibandingin dengan mungkin tahun lalu di mana drop. Nah, biasanya sih habis turun ya naik ya. Jadi sebenarnya ekspektasinya udah ke sana sih kalau saya lihatnya. Di komen loh, Ci tinggal di mana sih? Hmm. Iya, oke oke oke. Aku di Solo, teman-teman ya. Jadi kupikir Jakarta masih sepi mallnya, ternyata udah rame ya. Di sini Wah, udah juga penuh, udah penuh. sini juga udah Jadi, kayak ya kayak udah kayak nggak COVID gitu. Oke, hmm. terus coba ASI Astra International hari ini banyak yang nanya. Kalau menurut saya sih sebenarnya hari ini Astra International koreksi normal aja ya. Ke depan juga bakalan demand-nya semakin meningkat sih teman-teman. Jadi ini kalau Astra ini lebih mid long sih, bukan buat yang trading jangka pendek itu. Kalau yang trading jangka pendek tadi aku udah sebut di depan tuh CPO, LC kayak gitu-gitu. Oke, terus kemudian sektor transportasi ya tadi kayak yang Pak Andre udah bahas ya. Transportasi ini Astra termasuk salah satu yang terdampak positif ya. Tapi mungkin dia terdampak nggak sih dari ini pengalihan proyek dari PAMA ke Buma itu yang mempengaruhi UNTR kan UNTR anak usahanya Astra International dan dia nyumbang penghasilan revenue ke Astra tuh kalau nggak salah 35% lebih itu ada pengaruh nggak ke induk usahanya Astra? Ya pastilah kalau secara ngomongin secara financial pasti kalau misalnya kan UNTR pasti dikonsolidasi ya otomatis kalau misalnya net profitnya UNTR kena negatif sentimen ya pasti kena gitu. Cuman kalau Astra sih saya ngeliatnya tetap lah 80% sentimen di Astra Internasional itu dari penjualan mobil sih, mobil dan motor gitu. Jadi kuncinya sih penjualan mobil gitu. Kalau penjualan mobil naik double digit atau misalnya penjualan mobil motor naik double digit ya udah pasti Astra akan bagus ya. Apalagi kemarin PPNBM untuk kendaraan-kendaraan juga dikurangin. Nanti juga yang kendaraan yang di atas 2.500 katanya juga mau dikurangin juga. Jadi sebenarnya ini positif sentimen ya. Mungkin nanti kalau misalnya Gaikindo udah boleh ya, ya itu jadi sentimen positif juga lah buat Astra. Jadi
Mungkin kalau teman-teman udah mikirnya, wah kalau UNTR ini impact-nya ke net profit-nya Astra gimana ya? Kayaknya nanti dulu deh. Udah pikirnya pokoknya kalau Astra Internasional jual mobil motor naik atau enggak gitu. Kalau nggak naik ya berarti ya pasti sentimennya jelek gitu. Itu aja sih kalau saya lihatnya kalau Astra proxy untuk penjualan mobil aja. Oke, kita simpulkan ya Pak Andre ya. Jadi sebenarnya Hmm. market saat ini sideways, tapi masih ada peluang. Sebentar, sebelum ngomongin peluang terlalu jauh, saya mau manage expectation dari audiens semuanya. Tantangannya atau risikonya selain 10 years US Treasury bond yield yang masih uptrend, apalagi tantangan lainnya? Kalau saya lihat mungkin angka COVID juga udah lebih less ya, karena angka vaksin rollout juga lumayan bagus, walaupun sebenarnya mungkin ada fear nanti kalau habis Lebaran itu angka COVID gimana ya. Tapi saya melihat sih kalau misalnya di Jakarta ini vaksinnya by mungkin Juni ini angkanya udah cukup tinggi, kelihatannya angka COVID-nya nggak akan setinggi pas habis dari liburan Desember kemarin ya. Jadi mungkin resiko itu mungkin bisa dikurangin. Mungkin kedua, saya ngeliat sih lebih dari sentimen global ya. Kalau sentimen dari domestik sendiri sebenarnya ekonomi kita cukup solid ya. Jadi kalau misalnya nanti bond yield kita udah turun, kemudian ada inflow lagi, saya rasa market kita naik. Cuman pertanyaannya kan kapan gitu. Jadi saya rasa sih risk terbesar itu sih untuk dalam waktu dekat ya. Iya, teman-teman jadi nggak usah panik sih kalau untuk IHSG ini aku lihat dia kita pantau aja ketika dia membentuk low atau membentuk V itu ya. Low-nya ini naik terus, ini masih naik terus. Jadi sekarang masih sideways tuh support yang terdekat sekarang di angka 6.300 atau 6.285. Range-nya range sideways-nya semakin kecil, dulu gede terus kemudian naik tapi semakin kecil gitu ya, dia membentuk triangle gitu. Sekarang range sideways-nya antara 63 sampai 64. Kalau kemarin 62 sampai 64, sekarang 63 sampai 64, which is itu bagus, supportnya naik. Jadi jangan khawatir berlebihan, kita fokus pada peluang aja. Dan sekali lagi untuk sektor konstruksi kayak PTPP, WSKT kita udah remind kayak beberapa waktu yang lalu buat investing, ya sekarang masih nge-hold aja gitu. Ada fluktuasi jangka pendek ya sudahlah nggak apa-apa. Sabar-sabar Mungkin mau ya. ingetin ini lagi sih, Ellen. Mungkin mau ingetin, ini kita US yield ini bukan krisis loh. Jadi teman-teman mungkin jangan pikir kita krisis lagi gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini kan ya kayak minor correction aja ya. Jadi US yield ini kan sebenarnya ekspektasi dari pelaku pasar gitu. Jadi ini temporary aja sih saya bilang. Cuman memang create volatility-nya sangat tinggi ya. Karena kan yang dihantemin di US itu saham-saham tech stock yang valuasinya udah gede-gede gitu. Jadi kelihatannya S&P-nya turunnya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya ini lebih ke volatility aja sih. Dan kalau kita lihat volatility di US itu nanti mungkin teman-teman bisa cari ya kodenya mungkin VIX di TradingView itu sebenarnya udah balik ke pre-COVID level gitu. Jadi fixnya itu udah nggak setinggi pas waktu COVID di mana yang kalau naik turunnya itu bisa tinggi-tinggi gitu. Jadi sebenarnya udah normalize, cuman ini kita tinggal tunggu waktu aja sih market mencerna ya kapan sih bond yield-nya turun gitu. Apakah Fed bakal yield control atau enggak, itu aja sih. Cuman ya makanya baik lagi kalau lagi ngantuk ini ya market yang ngantuk ini cari-cari aja sahamnya mungkin yang 3 bulan 6 bulan ke depan gitu, jangan cari yang besok naiknya HK gimana nih gitu. Kalau kayak gitu ya kita juga susah carinya kan, jadi ya sabar-sabar aja Ya, jadi rawan banget akumulasi. fluktuasi jangka pendek. Itu aja sih. MAPI sih Hmm. banyak yang nanya MAPI disupport sih sekarang. Jadi kesempatan yang bagus kalau buat yang mau nyimpan beberapa bulan ke depan, ya nyiapin buat lebaran lah. Oke, jadi itu aja dari kami, teman-teman semuanya. Ada 3 giveaway untuk Mtrade. Hadiahnya IMT 7 hari, langsung aja DM IMT 7 nama email dan WhatsApp. Pertanyaan saya adalah, sektor apa sih yang tadi kita suka saat ini yang lagi disupport apa? Coba ditulis di situ berikut dengan sahamnya. Oke, Pak Andre, Ya, ada closing statement nggak buat semangatin teman-teman semuanya di masa sideways ketika marketnya lagi oh, super tutup? kalau lagi super ngantuk gini ya kalau saya sih ya tadi saya udah bilang ya mungkin cari-cari saham yang mungkin ya peluangnya jangka menengah ke panjang ya, jangan jangka pendek gitu. Terus kemudian juga banyak pelajarin tentang fundamental. Mungkin fundamentalnya nggak usah yang canggih-canggih lah, mungkin lebih ke catching up news sama ya ngeliatin lebih sensitif aja gitu ke apa yang di sekitar gitu ke kita ya. Misalnya kayak pergi ke mall udah rame, wah cari lagi langsung dipikir apa sih yang lihat kita nyambung sama stok gitu. Tapi balik lagi sabar aja, ini volatility.
kita bukan di krisis kayak di COVID tahun lalu ya, jadi sabar aja sih kelihatannya. Ini mungkin nanti udah 2 bulan, 3 bulan ada good news, kelihatannya mungkin market kita bisa rally lagi. Oke. Ini udah ada beberapa pemenangnya. Kok BNBA? Aku nggak ngomong BNBA, BNGA. Oi, disclaimer ya teman-teman ya. Anyway, pemenangnya adalah Ican Ikirsan 1, terus kemudian yang kedua ada Adaro sih udah agak ketinggian ya, udah deket resisten ya. Aku tadi nggak ngomong Adaro sih, kalau call-nya Adaro udah lewat, kita udah tinggal nge-hold aja. Wonderful 10. Oke, terus kemudian Teresia KS. Udah 3 itu ya. Langsung aja DM EMT7, nama email dan WhatsApp. Oh ya, ada pembaruan dari EMTrade. Saat ini kita udah ada layanan tanya jawab saham dengan waktu tunggu 0 detik. Bayangkan, 1 detik buat mencetnya, keluarin jawaban ya. Jadi we are working hard to make things better for you, to serve you. Terus kemudian ke depan kita juga akan buat layanan freemium, semoga bisa cepat dirilis bulan depan ya. Kita lagi siapin konten-kontennya dan juga service yang terbaik buat Anda gitu. Jadi kenapa EMTrade nggak ada kasih layanan diskusi? Karena jawabannya biar mantap teman-teman, biar nggak bingung lihat sana sini omongan banyak orang gitu ya. Jawaban kita terstandar semuanya. Jadi mau dijawab oleh coach siapapun, jawabannya terstandar, dan sekarang waktu tunggunya jauh lebih cepat. Bahkan untuk beberapa saham itu udah bisa 24 jam. Jadi Anda galau tengah malam mikirin saham Anda tanya-tanya di situ langsung keluar jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak Ande dari VP Sama-sama. RHB Sekuritas. Saya Ellen May dan Pak Andre Bina. Salam profit. Good night. Alright. Thank you.